Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan peristiwa biasa. Alam semesta bersuka cita. Semua penduduk langit dan bidadari surga ikut bergembira. Hanya iblis yang menangis keras ketika Nabi Muhammad terlahir ke dunia. Demikian kata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Al-Biladah wa An-Hinayah. Pancaran cahaya yang keluar dari langit Mekah menjadi saksi kelahiran manusia agung pemimpin para nabi pada malam yang tenang, Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah 570 Masehi. Sebuah peristiwa yang agung yang dinanti-nanti para malaikat telah tiba. Peristiwa saat Nabi dalam kandungan. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Al-Ibris Al-Dani di Maulidi Sayyidina Muhammad Maulid Ibris menceritakan peristiwa yang dialami Sayyidah Aminah ketika mengandung manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Bulan pertama mengandung yaitu bulan Rajab. Berkata Sayyidah Aminah ibunda Nabi, ketika aku mengandung Muhammad SAW di awal masa kehamilanku yaitu bulan Rajab. Pada suatu malam ketika aku dalam kenikmatan tidur, tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang sangat elok parasnya, wangi aromanya dan tampak sekali pancaran cahayanya. Dia berkata, "Marhaban bika ya Muhammad, selamat datang untukmu wahai Muhammad." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Laki-laki itu menjawab, "Aku Adam, ayah sekalian manusia, apa yang engkau inginkan?" "Aku ingin membawa kabar gembira. Bahagialah engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sayyidil Bashar atau pemimpin manusia." Bulan kedua mengandung yaitu bulan Sya'ban. Pada bulan kedua datang seorang laki-laki seraya berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Salam untukmu wahai Rasulullah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Sits." "Apa yang kau inginkan?" "Aku ingin menggembirakanmu. Bergembiralah wahai Aminah, engkau sedang mengandung sahibu ta'wil wal hadis, pemilik takwil dan hadis." Bulan ketiga mengandung yaitu bulan Ramadan. Pada bulan ketiga datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Nabiullah." "Salam untukmu wahai Nabi Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Idris." "Apa yang kau inginkan?" "Gembiralah engkau ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabi Rais, Nabi pemimpin." Bulan keempat mengandung yaitu bulan Syawal. Pada bulan keempat datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Habibullah." "Salam untukmu wahai kekasih Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Laki-laki itu menjawab, "Aku Nuh." "Apa yang kau inginkan?" "Bahagialah wahai Aminah, engkau sedang mengandung sahibun nasri wal futuh, pemilik pertolongan dan kemenangan." Bulan kelima mengandung yaitu bulan Zulqa'dah. Pada bulan kelima datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Safawatullah." "Salam untukmu wahai sahabat karib Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Hud." "Apa yang kau inginkan?" "Bergembiralah wahai ibu Aminah, engkau sedang mengandung sahibus syafa'ah fi yaumil masyhud, pemilik syafaat di hari kiamat." Bulan keenam mengandung yaitu bulan Zulhijjah. Pada bulan keenam datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya rahmatullah." "Salam untukmu wahai kasih sayang Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Ibrahim Al-Khalil." "Apa yang kau inginkan?" "Bahagialah engkau ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabi Zalil, Nabi yang agung." Bulan ketujuh mengandung yaitu bulan Muharram. Pada bulan ketujuh datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya manik tarotullah." "Salam untukmu wahai orang yang telah dipilih Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Ismail Az-Zabi." "Apa yang kau inginkan?" "Gembiralah wahai Aminah, engkau sedang mengandung Nabi Malih, Nabi yang elok." Bulan ke-8 yaitu bulan Syafar. Pada bulan ke-8 datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Qiratullah." "Salam untukmu wahai Nabi pilihan Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Musa putra Imran." "Apa yang kau inginkan?" "Kabar gembira ya Aminah, engkau sedang mengandung man yanjalul alaihi Quran, orang yang akan diturunkan padanya Al-Quran." Bulan ke-9 mengandung yaitu bulan Rabiul Awal.
Pada bulan ke-9 yakni bulan Rabiul Awal datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, salam untukmu wahai utusan Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Isa putra Maryam." "Apa yang kau inginkan?" "Gembiralah engkau ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabiil Mukarram wa Rasulil Muazzam, Nabi yang dimuliakan dan Nabi yang diagungkan." Detik-detik kelahiran Rasulullah. Detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW berikut keajaibannya. Rabiul Awal, bulan ke-9, kehamilan Sayyidah Aminah merupakan momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menjelang kelahiran semakin dekat, Allah melimpahkan bermacam-macam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah mulai tanggal 1 hingga malam 12 Rabiul Awal. Berikut kisahnya diceritakan Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami dalam kitab Animatul Kubro Alal Alam. Malam ke-1 Rabiul Awal. Malam pertama Rabiul Awal, Ibunda Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Malam kedua, datang seruan berita gembira kepada Sayyidah Aminah menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ketiga datang seruan memanggil, "Wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung mulia Muhammad Rasulullah yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah." Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat dengan jelas. Malam kelima, Sayyidah Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Malam keenam, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad memenuhi alam semesta. Malam ketujuh, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti berdatangan mengunjungi kediamannya, membawa kabar gembira sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah pencipta alam semesta." Malam ke-9, Allah mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Thaif dan Mina ikut bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersukacita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Malam ke-12 Rabiul Awal, tibalah kelahiran Nabi Muhammad SAW tepat tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam yang tenang. Malam itu langit dalam keadaan cerah tanpa mendung sedikit pun. Saat itu Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad, sedang bermunajat kepada Allah di sekitar Ka'bah. Sedangkan Sayyidah Aminah sendiri di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang masing-masing sangat jelita, anggun dan cantik. Diliputi dengan cahaya kimilau yang memancar serta semerbak harum memenuhi seluruh ruangan. Wanita pertama datang dan berkata, "Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi Agung yang junjunan semesta alam. Beliaulah Nabi Muhammad SAW. Kenalilah aku bahwa aku adalah Hawa, istri Nabi Allah Adam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan untuk menemanimu." Kemudian datanglah wanita kedua yang menyampaikan kabar gembira, "Aku adalah istri Nabi Allah Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk menemanimu." Begitu pula menghampiri wanita yang ketiga, "Aku adalah Asiyah binti Mujahim yang diperintahkan Allah untuk menemanimu." Datanglah wanita keempat, "Aku adalah Maryam, ibunda Isa, datang untuk menyambut kehadiran putramu Muhammad Rasulullah SAW." Sehingga semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan ibunda Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Keajaiban berikutnya, Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya berdatangan silih berganti memasuki ruangannya, dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Detik berikutnya, Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa berterbangan yang sangat indah berkilau bercahaya. Detik berikutnya, Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar memerintahkan seluruh bidadari surga berdandan cantik dan rapi, memakai kain sutra dan segala banyak bentuk perhiasan dengan bermahkotakan emas, intan permata yang bergemerlapan, dan menebarkan wangi-wangian surga yang harum semerbak ke segala penjuru. Lalu beribu-ribu bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh malaikat Ridwan. Terlihat wajah bidadari itu bergembira. Kemudian Allah memanggil, "Hei Jibril,
Serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali agar berkumpul berbaris rapi bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan baik, dan suruhlah mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Hai Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka, dan perintahkanlah kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga, dan bersoleklah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan demi menyambut kekasihku Nabi Muhammad SAW. Hai Jibril, bawalah beribu-ribu malaikat yang ada di langit, turunlah ke bumi. Ketahuilah kekasihku Muhammad telah siap untuk dilahirkan, dan sekarang tiba saatnya Nabi akhir zaman. Dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan para malaikat. Sayyidah Aminah melihat malaikat itu berdatangan membawa kayu-kayu gaharu yang wangi memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itu pula mereka semua berzikir, bertasbih, bertahmid, dan pada saat itu pula datanglah burung putih yang berkilau cahayanya mendekati Sayyidah Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu pula lahirlah Nabi Muhammad SAW. Tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya. Tak lama kemudian terlihat jari-jari Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah seraya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kegembiraan memancar dari setiap sudut alam raya. Gemuruh solawat memenuhi semesta dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan cara yang bermacam-macam pula. Artinya tidak ada kami mengutus engkau Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Cerita Rasulullah tentang diri beliau, detik-detik kelahiran Nabi Muhammad berikut keajaibannya. Dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam, Rasulullah bercerita tentang dirinya. Ibnu Ishaq berkata bahwa Syaur bin Yazid berkata kepadaku dari sebagian orang berilmu, dan aku kira dari Khalid bin Ba'dan al-Khalilu, bahwa beberapa sahabat berkata kepada Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang dirimu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, ya, aku adalah doa ayahku Ibrahim dan berita gembira saudaraku Isa bin Maryam. Ketika ibuku mengandungku, ia melihat sinar keluar dari perutnya, dan karena sinar itu istana-istana Syam menjadi bercahaya. Aku disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Ketika aku bersama saudaraku di belakang rumah sedang mengembalakan kambing, tiba-tiba dua orang berpakaian putih datang kepadaku dengan membawa baskom dari emas yang penuh berisi salju. Kedua orang tersebut mengambilku lalu membelah perutku, mengeluarkan hatiku, membelahnya, mengeluarkan gumpalan hitam dari hatiku dan membuangnya. Setelah itu keduanya mencuci hatiku, perutku dengan salju yang telah dibersihkan. Salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabat satunya, timbanglah dia dengan 10 orang dari umatnya. Dia menimbangku dengan 10 orang umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, timbanglah dia dengan 100 orang dari umatnya. Orang kedua menimbangku dengan 100 orang dari umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata lagi, timbanglah dia dengan 1000 orang dari umatnya. Orang kedua menimbangku dengan 1000 orang dari umatku, dan ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, biarkan dia. Demi Allah, seandainya engkau menimbangnya dengan seluruh umatnya, ia lebih berat daripada mereka. Masya Allah. Beliaulah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, aku adalah doa kakek Ibrahim. Kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Isa kepada kaumnya, dan mimpi ibuku yang ia lihat seakan-akan keluar darinya cahaya yang menyeri istana-istana negeri Syam. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, demikianlah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini membuat kita semakin cinta dan meneladani beliau, manusia dengan puncak keteladanan yang sempurna. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.